Aku lagi. Oke, baik teman-teman semua, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 5 menit, maka langsung saja saya akan membuka pada acara sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara sesi kedua webinar scholarship yang diadakan oleh Koordinatorat Beasiswa Unggulan UIN Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Nuriana dari Awardee Beasiswa Unggulan UIN Jakarta tahun 2018. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara sore kali ini. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita hari ini dapat berkumpul pada rangkaian kegiatan webinar Scholarship and Volunteerism Talks, di mana pada sesi kedua ini akan dibahas, kita akan mengupas tuntas mengenai beasiswa-beasiswa yang pastinya sangat dinantikan oleh para pejuang beasiswa yang ada di UIN Jakarta. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dulu para pemateri yang sekarang ini sudah nampak hadir. Itu yang pertama ada Kak Siska Irmadiana dari Beasiswa Bank Indonesia. Halo Kak Siska. Halo Rena. Iya, gimana kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Gambarnya ada di layar alhamdulillah ya? Baik. Kenapa Kak? Gambarnya udah ada di layar? Gambar apa nih Kak maksudnya? Gambar Videonya ya? Kakak. Tadi sempat gangguan nih. Kalau di Rena belum ada, di teman-teman yang lain gimana coba? Mungkin belum juga Kak. Belum jadi. Oh iya, gambar kakak belum kelihatan Kak. Kalau gitu, kakak izin pakai handphone aja kalau gitu. Oh iya, siap. Oke, kemudian yang kedua itu ada Kak Amanda Fani Silviana Putri. Kak Amanda, halo. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak. Nah teman-teman, jadi Kak Amanda ini merupakan awardee dari Jarum Beasiswa Plus. Gimana nih Kak? Sekarang sibuk apa Kak? Sibuk apa ya? Internship sih sekarang. Kenapa Kak? Aja. Sibuk magang aja nih. Oh iya, sibuk magang. Mantap Kak. Nah kemudian yang ketiga itu ada Kak Muhammad Nur Ardiansyah dari Beasiswa KJMU. Halo Kak Ardi. Ya, halo Rena. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang Kak? Oh, kalau sibuk forum sih kita lagi sibuk buat daftar ulang sama pendaftaran baru ya. Kalau sibuk saya sih nggak ada sibuk apa-apa. Kakak ini suka merendah. Kemudian pembicara kita yang keempat itu ada Kak Yuda Gunawan dari Beasiswa KSE. Halo Kak Yuda. Iya, halo Rena. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Lagi sibuk apa? Nggak sibuk kok. cuman PKL aja. Oh, ada PKL-nya ya Kak? Iya, ada. Oh, Oke, nah teman-teman, jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, bahwasannya pada sesi kedua ini, kita akan mengupas tuntas mengenai beasiswa
yang sangat dinantikan, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pejuang beasiswa yang ada di UIN Jakarta. Itu ya, tadi yang pertama ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian yang kedua itu ada beasiswa Jarum Plus, kemudian yang ketiga itu ada beasiswa KJMU, dan yang terakhir kita akan membahas tentang beasiswa KSE. Nah, teman-teman semua, acara pada sesi kedua ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama dengan beberapa instansi yang menjadi community partner. Adapun community partner yang menjadi rekan kerja sama kami dari Wardi Beasiswa Unggulan UIN Jakarta itu ada beberapa. Yang pertama, itu ada beasiswa KIP UIN Jakarta. Teman-teman bisa banget kunjungi Instagramnya di @teman_KIP_UIN_JKT. Kemudian ada beasiswa Social Trust Fund UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow Instagramnya di STF UIN Jakarta. Kemudian ada beasiswa Ethos ID UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow di @ethos_ID_Banten. Kemudian ada beasiswa Generasi Bank Indonesia UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow di @gendi UIN Jakarta. Kemudian ada beasiswa Jarum Plus UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow di Beswan UIN Jakarta. Kemudian ada beasiswa KJMU UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow di @kjmu.uinjkt. Kemudian itu ada beasiswa Karya Salemba 4. Teman-teman bisa follow di KSE UIN JKT. Dan yang terakhir itu ada ISEC UIN Jakarta. Teman-teman bisa follow di @ISEC UIN JKT. Nah, kalau tadi kita sudah sebutkan ada community partner yang berkat kerjasama dengan community ini kita dapat menyelenggarakan webinar pada kali ini. Kemudian selain itu juga ada media partner yang menjadi rekan kerjasama kita untuk sama-sama melancarkan dan menyukseskan acara ini. Yang pertama itu ada dari Dema Fakultas Dirosat Islamiyah. Teman-teman bisa follow di @demafdi_UIN Jakarta. Kemudian ada Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Teman-teman bisa follow di @demafst UIN JKT. Kemudian ada Dema Fakultas Ilmu Kesehatan. Teman-teman bisa follow di @dema_Fikes UIN JKT. Lalu ada Dema Fisip. Teman-teman bisa follow di @demafisip UIN JKT. Lalu ada Fresh UIN Jakarta, teman-teman bisa follow di @FreshUINJKT. Lalu ada Dema FAH, Fakultas Adab dan Humaniora. Teman-teman bisa follow di @Dema FAH UIN JKT. Lalu ada Dema UIN Jakarta, teman-teman bisa follow di @DemaUINJKT_. Lalu di @Dema FITK UIN JKT. Yang terakhir itu ada Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Teman-teman bisa follow di @Dema FSH Official. Oke, nah mungkin setelah saya bacakan media partner, sekarang saya akan membacakan rules kegiatan. Itu ada beberapa rules kegiatan. Yang pertama itu peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah verifikasi saat tanya jawab dan absensi. Kemudian yang kedua, peserta wajib untuk mematikan suara atau memute selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. Lalu yang ketiga, itu peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat di Google Meet secara tertulis dengan menyebutkan nama dan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Lalu, poin berikutnya itu ada peserta mengisi form feedback pelaksanaan webinar yang akan dibagikan melalui kolom chat Google Meet pada saat pelaksanaan webinar. Yang kelima, itu ada informasi terkait e-sertifikat akan diberikan saat pelaksanaan webinar berlangsung. Yang terakhir, itu peserta dimohon untuk memakai pakaian yang rapi selama pelaksanaan webinar. Dan mungkin teman-teman bisa juga untuk menyalakan tombol kameranya, karena di sini kan kita juga sebagai ajang silaturahmi ya, saling mengenal satu sama lain. Jadi teman-teman kalau bisa, ini juga menghidupkan kameranya ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya,
Ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para pejuang beasiswa yang ada di UIN Jakarta. Ini adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri yang sudah saya tadi perkenalkan di depan. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Kak Siska Irmadiana dari Beasiswa Bank Indonesia. Gimana Kak Siska? Sudah siap untuk berbagi ilmunya dengan kita? Siap banget, Dek. Iya, siap. Oke, sebelum Kak Siska menyampaikan materi, saya akan membacakan CV Kak Siska terlebih dahulu. Jadi nama lengkap Kak Siska itu adalah Kak Siska Irmadiana. Beliau ini merupakan awardee Beasiswa Bank Indonesia. Kemudian Kak Siska ini asalnya dari Lampung. Lalu Kak Siska ini sekarang ada di program studi jurnalistik UIN Jakarta. Lalu Kak Siska ini memiliki menekuni fashion di bidang jurnalistik, khususnya mengenai penulisan. Dan Kak Siska ini merupakan seorang organisatoris yang ketika saya buka CV-nya itu banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti oleh Kak Siska. Di antaranya itu ada organisasi primordialnya di HML, kemudian Dema UIN, kemudian Sema UIN, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, Kak Siska ini juga merupakan perempuan yang sangat berprestasi, apalagi di bidang kepenulisan. Dibuktikan dengan prestasi-prestasinya, Kak Siska ini pernah menulis naskah drama terbaik itu pada tahun 2016. Kemudian Kak Siska juga pernah menulis antologi puisi sajak yang terurai itu pada tahun 2016, dan Kak Siska juga menjadi juara ketiga pada ajang lomba pidato mahasiswa Kejabudaya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghubungi Kak Siska, itu boleh banget dicatat nomor HP-nya di 0821 1010 9093, atau teman-teman bisa menghubungi atau teman-teman bisa follow IG-nya Kak Siska itu di @siska_id. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Siska untuk menyampaikan materi. Halo Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka secara virtual. Semoga dapat berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Kak Siska, mohon maaf Kak. Apresiasi yang luar biasa. Suaranya ini ya, kayak menggema gitu. Bagaimana? Suaranya kurang jelas Kak. Oke, sebentar. Nah, masih ya. menggema Iya, ya? sudah bagus Kak sekarang. Oke. Kita Iya, lanjutkan Kak. ya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengundang Gen Win Jakarta khususnya sebagai narasumber salah satu dari acara teman-teman dari beasiswa unggulan ini. Kemudian kakak menyampaikan salam dari teman-teman beasiswa Bank Indonesia, khususnya ketua kami Reza Nugraha karena tidak dapat menghadiri acara ini hingga didelegasikan kepada saya. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, mungkin kita langsung sharing mengenai beasiswa Bank Indonesia ini seperti apa sih? Boleh di share screen, teman-teman? Bisa di share screen, teman-teman? Mohon maaf untuk operator. Nah, iya, sudah. Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman,
Saya Siska Irmadiana sebagai Ketua Divisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang bertajuk mengenai Get Your Dream with Scholarship and Volunteerism. Next. Boleh next. Nah, apa sih beasiswa Bank Indonesia ini? Pasti teman-teman udah nggak bingung lagi, pasti sudah pada tahu apa sih beasiswa Bank Indonesia terlebih khususnya. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan program sebagai bank sentral untuk mewujudkan sebagai bentuk kepedulian untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Jadi kenapa ada GENBI UIN Jakarta? Komunitas penerima beasiswa ini sebagai wadah untuk perpanjang tangan dari visi misi Bank Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, sejarah dari beasiswa Bank Indonesia ini diawali dari kerjasama yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2011 maksudnya, oleh Bapak Mulaiman Hadad yang diwakili oleh 4 universitas. Yang pertama adalah Universitas Indonesia atau UI. Kemudian yang kedua ada Institut Pertanian Bogor IPB, ada Universitas Negeri Jakarta UNJ, dan ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, inilah yang mengawali beasiswa Bank Indonesia yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2011. Next. Selanjutnya jenis beasiswa Bank Indonesia. Ada 2 jenis beasiswa dari Bank Indonesia ini. Yang pertama adalah beasiswa BI unggulan, kemudian ada beasiswa Bank Indonesia reguler. Apa sih bedanya dari unggulan dan reguler ini? Jadi unggulan ini hanya diperuntukkan untuk beberapa universitas terpilih yang pasti kriteria untuk mendapatkan beasiswa Indonesia di kampus tersebut berbeda dengan kriteria yang dibuat oleh kampus-kampus yang menerima beasiswa reguler. Jadi ada 9 universitas yang memperoleh beasiswa Indonesia unggulan. Yang pertama adalah Institut Pertanian Bogor, kemudian ada Institut Teknologi Bandung, ada Institut Teknologi Surabaya, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, dan Universitas Pajajaran. Nah, sedangkan untuk penerima beasiswa Bank Indonesia reguler itu ada 175 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Selanjutnya, nah apa saja sih yang kita peroleh dari beasiswa Bank Indonesia ini? Yang pasti tidak hanya uang saku teman-teman, tapi kita juga akan diberikan soft skill maupun hard skill dari Bank Indonesia. Sebagaimana dari tujuan kenapa adanya penerima beasiswa Bank Indonesia ini, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dan untuk mencetak future leader, untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang mampu menjawab segala bentuk tantangan nantinya. Nah, uang saku yang diterima untuk beasiswa Bank Indonesia unggulan itu sejumlah Rp1.500.000 per bulannya, untuk yang reguler sebesar Rp1.000.000 per bulannya. Mohon maaf typo ya. Jadi untuk pencairannya itu setiap 6 bulan sekali, baik unggulan maupun reguler. Seperti itu. Selanjutnya, nah, apa sih GENBI itu? Generasi Baru Indonesia merupakan komunitas bagi penerima beasiswa Bank Indonesia dari berbagai universitas, baik yang reguler maupun juga unggulan. Nah, tujuannya itu apa sih? Untuk menjadi garda terdepan atau frontliners Bank Indonesia dalam memberikan informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia, menjadi agent of change di kalangan masyarakat dan future leader pastinya. Kemudian kegiatannya berupa apa saja sih? Kegiatan kita membangun relasi dengan GENBI di seluruh Indonesia, GENBI nasional, kemudian meningkatkan hard skill dan soft skill dengan berbagai kegiatan yang juga difasilitasi oleh Bank Indonesia. Nah, teman-teman kalau boleh bercerita sedikit, jadi di GENBI khususnya, kita ini memiliki relasi yang sangat luar biasa, karena pasti penerima beasiswa itu adalah orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang memiliki pengalaman soft skill yang luar biasa,
So, jadi ketika kita berinteraksi dan terhubung dengan teman-teman beasiswa Bank Indonesia ataupun beasiswa apapun di seluruh Indonesia, itu pasti kita akan ikut terintegrasi, ikut bersemangat, ikut termotivasi untuk menjadi seperti teman-teman yang lain. Yang pasti mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk Genbi itu memiliki slogan yaitu energi untuk negeri. Seperti itu. Selanjutnya, di next. Ya, kerjasama Bank Indonesia dan UIN Jakarta itu seperti apa sih di kampus kita? Yang pertama ada Bank Indonesia yang pasti sudah melakukan kerjasama dengan pihak internal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai pembina di Genbi UIN Jakarta adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, gedungnya dekat Landmark UIN Jakarta, itu di belakangnya ada gedung dan di lantai 2 itu adalah kantor dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM. Dan di bawahnya adalah Genbi UIN Jakarta. Selanjutnya. Nah, Genbi UIN Jakarta itu memiliki beberapa divisi, yang pasti adalah untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Yang pertama ada Badan Pengurus Harian yang bertugas untuk mengakomodir seluruh anggotanya sesuai dengan bakat, sesuai dengan passionnya untuk dapat menuangkannya ke dalam beberapa kegiatan. Kemudian divisi yang pertama itu ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan bertugas dan mengemban amanah menjalankan beberapa program kerja yang berkaitan dengan pendidikan yang tidak hanya dilaksanakan di kampus atau perguruan tinggi, tetapi juga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan salah satu kegiatan dari divisi pendidikan Genbi UIN Jakarta ini, kita punya namanya program kerja Genbi Mengabdi, yang itu kita memiliki desa binaan. Salah satunya adalah di Desa Taman Indira, Kampung Pemulung di dekat Stasiun Pondok Ranci. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar, di situ ada Taman Indira, TK Taman Indira yang menjadi binaan dari Genbi UIN Jakarta. Tahun lalu kita melaksanakan binaan di sana, kemudian kita mengajak teman-teman adik-adik kita berkunjung ke Museum Bank Indonesia untuk mengenal sejarah Bank Indonesia di sana di akhir atau di penghujung kegiatan Genbi Mengabdi ini. Kemudian selanjutnya ada divisi sumber daya manusia. Divisi ini bertugas untuk mengatur hubungan internal anggota dan mengembangkan bakat minat teman-teman anggota Genbi UIN Jakarta. Kemudian selanjutnya ada divisi kemitraan. Divisi kemitraan ini bertugas untuk menjalin relasi internal Genbi dengan sesama Genbi di Jabodetabek, bahkan nasional, ataupun dengan instansi atau lembaga di luar Genbi UIN Jakarta. Nah, kemudian ada divisi kewirausahaan. Divisi kewirausahaan ini bertugas untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan soft skill mengenai kewirausahaan. Tujuannya adalah bagaimana anggota maupun teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan dari divisi kewirausahaan ini dapat menjadi pribadi yang mandiri dalam keuangan dan memiliki beberapa bisnis-bisnis kecil yang dapat dikembangkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir adalah divisi lingkungan. Divisi lingkungan ini adalah divisi yang bertugas mengemban kegiatan yang bersinggungan dengan hal yang berkaitan dengan lingkungan pastinya. Nah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi lingkungan ini adalah tanggap bencana. Jadi kita biasanya melakukan open donasi ataupun menggerakkan beberapa anggota untuk turun langsung ikut serta aksi di lingkungan sosial di tempat bencana seperti itu. Nah, teman-teman, untuk
diketahui bahwa anggota dari Genbi UIN Jakarta itu dari tahun 2011 hingga tahun 2019 setiap tahunnya berjumlah 50 orang anggota. Jadi setiap tahun kita akan merekrut sesuai dengan kekosongan jumlah anggota atau sesuai dengan yang sudah wisuda. Jadi kita merekrutnya tidak dibatasi gitu, maksudnya tidak ditentukan setiap tahunnya akan seperti sejumlah sekian gitu, tapi mengikuti jumlah kekosongan anggota. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 ini Genbi UIN Jakarta mengalami perluasan anggota menjadi 75 anggota. Jadi ada 25 anggota tambahan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk Genbi, khususnya Genbi UIN Jakarta juga. Kemudian teman-teman dilanjutkan untuk share screen-nya. Teman-teman panitia boleh dibantu. Teman-teman panitia boleh dibantu. Oke. Agak trouble ya kayaknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Beberapa kegiatan dari Genbi UIN Jakarta. Salah satunya ada forum diskusi online yang kita selenggarakan pada masa pandemi, awal masa pandemi lalu bersama Kak Irsyad. Kita membahas tantangan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda di masa pandemi. Kemudian ada kegiatan open donasi dan kemudian tanggap bencana di Lebak Banten saat itu. Kemudian ada kegiatan Genbi News yang biasanya kita produksi setiap 2 minggu sekali sebagai informasi mengenai beberapa informasi aktual yang sedang terjadi mengenai perbankan maupun hal-hal lain. Kemudian ada kegiatan sosialisasi atau webinar dari teman-teman divisi kewirausahaan. Ya. Selanjutnya ada kampanye yang dilakukan oleh Genbi UIN Jakarta pada awal pandemi, yaitu kampanye di rumah aja. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Genbi UIN Jakarta untuk mengajak teman-teman agar tetap menjaga jarak dan produktif di rumah. Selanjutnya teman-teman bisa dilanjut. Oke, next ini adalah beberapa kegiatan Genbi Jabodetabek khususnya bersama dengan Bank Indonesia. Yang pertama ada kegiatan ISEF tahun 2019 di JCC Senayan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut atau bahkan terlibat dalam kegiatan ISEF ini. Jadi Genbi UIN Jakarta biasanya ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia, dan di ISEF ini teman-teman Genbi UIN Jakarta ikut serta sebagai panitia di beberapa divisi. Seperti itu. Selanjutnya Oke, ini ada kegiatan Leadership Camp Nasional. Leadership Camp Nasional atau LC ini merupakan kegiatan tahunan dari Genbi Nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk melatih leadership dari masing-masing individu Genbi. Hanya saja untuk LC ini biasanya diikuti oleh beberapa delegasi dari masing-masing komisariat Genbi Nasional. Nah, bisa teman-teman lihat kegiatannya berupa indoor maupun outdoor yang diselenggarakan, dan ini merupakan kegiatan yang sangat partisipatif dari beberapa Genbi nasional. Dan juga ada lomba untuk kegiatan Genbi terbaik atau program kerja Genbi terbaik senasional itu diselenggarakan di LC ini. Kemudian ada kegiatan BI Netivest ya. BI Netivest ini tahun 2020, di awal tahun 2020 di Museum Bank Indonesia. Ini kegiatan tahunan yang diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia dan pasti mengikut sertakan Genbi untuk dapat ikut berpartisipasi aktif. Dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini ada salah satu anggota Genbi UIN Jakarta yaitu Yusuf yang ikut serta menjadi narasumber di BI Netivest ini sebagai pelaku usaha dari kopi canda. Jadi Ucup ini juga ikut serta menjadi narsum di acara tersebut. Kemudian bisa dilanjutkan. Ya, ini ada kegiatan BI Corner. Biasanya BI membangun beberapa perpustakaan mini yang disebut BI Corner di universitas
atau di SMA, sekolah-sekolah di Jabodetabek. Dan tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus yang lalu, BI bekerja sama juga dengan APC dan beberapa instansi untuk menyelenggarakan BI Corner ini secara online. Jadi Genbi diminta untuk ikut serta terjun datang ke sekolah-sekolah di Jabodetabek untuk membantu proses pembangunan atau pembuatan BI Corner ini. Selanjutnya, nah, ada kegiatan Genbi Visit. Ini salah satu program kerja dari Genbi UIN Jakarta. Gen Visit, kita biasanya mengunjungi Genbi-Genbi yang ada di beberapa wilayah yang pasti masuk 10 besar di Leadership Camp atau LC Nasional sebagai Genbi terbaik. Jadi tujuannya adalah kita untuk banding program kerja seperti apa sih Genbi yang ada di Cirebon ini dalam mengelola anggota dan menyelenggarakan program kerjanya sehingga bisa masuk dalam 10 besar Genbi terbaik nasional. Seperti itu. Selanjutnya, oke, ini ada beberapa dokumentasi kegiatan Genbi UIN Jakarta. Kebetulan tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena memang berhalangan karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk menyelenggarakan kegiatan Genbi Clean Action. Genbi Clean Action adalah kegiatan tahunan Genbi UIN Jakarta untuk menjaga lingkungan Situ Gintung bekerja sama dengan beberapa lembaga UKM di UIN Jakarta, bahkan media partner dari media-media lokal di Ciputat, Tangsel juga termasuk, untuk ikut serta memeriahkan acara ini. Dan ini adalah dokumentasi dari tahun 2018 dan juga tahun 2019. Boleh dilanjut, teman-teman? Oke, kenali Genbi UIN Jakarta lebih dekat. Nah, teman-teman bisa mengakses kegiatan-kegiatan apa sih yang diselenggarakan oleh Genbi UIN Jakarta atau Genbi secara umum. Teman-teman bisa kunjungi Instagram Genbi UIN Jakarta di @genbiuinjakarta atau di @genbi_official. Jadi beberapa kegiatan Genbi nasional juga dimuat di Genbi_official ini sebagai bentuk kampanye kita untuk mengenalkan beberapa program kerja yang kami laksanakan. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk mengenai kriteria dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada beberapa kriteria umum untuk penerima beasiswanya. Yang pertama adalah mahasiswa aktif semester 1, semester 3 dan 5, ini semester ganjil. Kemudian yang kedua diprioritaskan, berasal dari 6 fakultas sebanyak 16 jurusan. Ini diprioritaskan. Nanti akan dijelaskan jurusan apa saja yang bisa mendaftarkan diri di beasiswa Bank Indonesia ini. Kemudian ada minimal IPK atau indeks prestasi kumulatif yaitu 3,00. Selanjutnya berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik pastinya, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak sedang menerima beasiswa lain, berperan aktif dalam kegiatan generasi baru Indonesia nantinya ketika lolos dari seleksi beasiswa Bank Indonesia. Kemudian paling lama menerima beasiswa sebanyak 4 semester dan memiliki SKTM. Ini diprioritaskan khusus untuk tahun 2020 ini. Selanjutnya, Kak Siska. Halo, Kak. Kak Siska suaranya hilang ya, Kak? suaranya hilang. Halo, Kak Siska. Halo.
Iya, ada lagi nih. Terdengar suaranya, Dek? Iya, Kak, udah kedengeran sekarang. Terdengar suaranya? Oke, aman ya? Oke, boleh share screen lagi? Boleh share screen lagi, teman-teman itu ya? Iya, operator Kak Kemal tolong di share screen lagi. Sebentar ya, ada kesalahan teknis koneksi. Oh iya, baik. Mohon maaf ya, Kak. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini udah ada lagi. Oke. Ya. Oke, kita lanjut dari jurusan penerima beasiswa Bank Indonesia di UIN Jakarta. Dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada jurusan Jurnalistik dan Komunikasi Penyiaran Islam. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada jurusan Ilmu Politik dan Sosiologi, dan terakhir dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu ada jurusan Pendidikan Matematika. Nah, untuk informasi aja buat teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini, terbuka untuk semua jurusan, hanya saja presentasi untuk penerimaannya sebesar 10 hingga 15% dari 100% kemungkinan diterima. Karena ada beberapa jurusan, yaitu 16 jurusan ini yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia. Oke, selanjutnya Kak. Nah, tahapan seleksinya. Untuk tahapan seleksi beasiswa Bank Indonesia di UIN Jakarta, yang pertama pasti seleksi administrasi pemberkasan, kemudian ada motivation letter, ada isai, seleksi wawancara, dan terakhir adalah penetapan hasil keputusan. Jadi dari hasil pemberkasan ini pastinya harus memenuhi kriteria kelengkapan berkasnya, kemudian masuk ke seleksi motivation letter. Motivation letter adalah seleksi mengenai motivasi teman-teman untuk berada masuk di komunitas Genbi UIN Jakarta sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kriterianya juga biasanya berupa latar belakang teman-teman, kemudian kelebihan dan kekurangan teman-teman yang memiliki potensi untuk mengembangkan komunitas Genbi UIN Jakarta ini. Kemudian untuk isainya biasanya berupa pembahasan mengenai perbankan, ekonomi pastinya, karena ini berkaitan dengan Bank Indonesia. Dan selanjutnya adalah seleksi wawancara yang akan dilakukan oleh pihak PTSDM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pihak dari Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah teman-teman, how to get scholarship. Banyak banget yang nanya mengenai gimana sih Kak caranya biar bisa dapat beasiswa. Yang pasti nggak hanya soal mendaftarkan diri teman-teman, tapi bagaimana teman-teman bisa yakin kepada diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman bisa untuk memperoleh beasiswa ini. Kalau senior teman-teman, dari adik tingkat teman-teman, bahkan saudara teman-teman bisa memperoleh beasiswa, kenapa sih teman-teman nggak bisa? Pasti bisa. Semuanya tergantung dengan keyakinan teman-teman. Yang kedua adalah berusaha. Bagaimana usaha teman-teman, ikhtiar teman-teman untuk memperoleh beasiswa. Apakah sudah layak teman-teman memperoleh beasiswa ini dengan segala bentuk usaha yang teman-teman lakukan. Mulai dari bertanya kepada teman-teman, apa sih beasiswa, kiat-kiat memperoleh beasiswa, kemudian bagaimana tips triknya memperoleh beasiswa supaya bisa mengalahkan ribuan, ratusan para pendaftar. Dan yang pasti yang terakhir adalah berdoa. Teman-teman jangan lupa kekuatan doa, doa dari orang tua, doa dari teman-teman, doa dari kerabat, doa dari dosen, doa dari orang-orang terdekat teman-teman pastinya yang memberikan kekuatan teman-teman, dorongan teman-teman untuk bisa meraih beasiswa. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, ada pepatah mengatakan tak ada yang bisa dipetik jika tidak ada yang ditanam. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, pepatah ini mengatakan bahwa jika teman-teman ingin memperoleh beasiswa, maka layakkan dulu diri teman-teman untuk memperoleh beasiswa itu. Jika teman-teman memiliki pesaing 100,
bagaimana caranya teman-teman bisa berada di 10 besar atau 20 besar penerima beasiswa itu. Maka terus melakukan usaha untuk memperoleh beasiswa ini. Teman-teman cari tahu jika beasiswa Bank Indonesia kriterianya seperti apa, beasiswa unggulan kriterianya seperti apa, beasiswa STF kriterianya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan aku berpesan buat teman-teman para pejuang beasiswa, jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk bertanya, untuk sharing dengan orang-orang yang lebih dulu untuk memperoleh beasiswa. Tips dan trik yang diberikan oleh orang-orang yang telah menerima beasiswa Bank Indonesia itu biasanya adalah trik atau tips yang sangat menjurus sekali. Jadi teman-teman nggak perlu banyak baca artikel, walaupun itu juga penting sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana teman-teman mampu membangun relasi komunikasi dengan orang-orang yang lebih dulu dari teman-teman. Seperti itu. Next, Kak. Nah, ada quote yang menarik banget nih. Bermimpilah segila mungkin hingga suatu saat mimpi itu menjadi waras. Jadi teman-teman boleh sebagai anak muda, teman-teman pengen punya usaha, pengen dapat beasiswa, pengen kuliah di luar negeri, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Teman-teman jangan pernah membatasi diri teman-teman untuk memiliki impian sebesar apapun. Segalanya akan terbuka, jalan akan terbuka, kesempatan akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sampai pada kesempatan-kesempatan itu. Jadi bermimpi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh mewujudkan mimpi itu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah puas ketika teman-teman udah sampai di satu titik, teman-teman puas, aku kayaknya udah merasa bangga, udah merasa cukup. Jangan berhenti sampai di situ. Karena banyak sekali anak muda di Indonesia yang punya visi misi yang besar, yang juga menunggu bertemu dengan teman-teman untuk mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun negara kita tercinta Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Teman-teman, nggak banyak yang bisa saya sharingkan, mungkin itu sedikit dari beasiswa Bank Indonesia seputar informasi mengenai anggota, kemudian kegiatan, dan juga kriteria dari penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Kemudian mungkin kita bisa banyak sharing nanti di tanya jawabnya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata yang kurang berkenan nih teman-teman peserta partisipan pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Siska Irmadiana yang sudah memaparkan materi mengenai beasiswa Bank Indonesia dengan sangat jelas dan sangat terperinci ya Kak. Juga tadi disertai dengan quotes-quotes yang pastinya bisa bikin para pejuang beasiswa di sini kembali semangat untuk menggapai cita-citanya. Nah, oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Siska. Untuk sekarang kita akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua, itu ada dari Awardee Jarum Beasiswa Plus yang akan disampaikan oleh Kak Amanda Fani Silviana Putri. Kak Amanda, halo. Assalamualaikum, Kak. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Iya, sudah kedengeran, Kak. Sudah siap, Kak, untuk memaparkan materi? Oke, siap. Oke, siap. Nah, sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kak Amanda dulu ya, Kak. Ya. Jadi Kak Amanda ini, beliau ini asli dari ibu kota negara kita, dari Jakarta. Kemudian Kak Amanda ini dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Lalu Kak Amanda ini, saya lihat dari CV-nya ini sangat aktif dalam mengikuti organisasi-organisasi, diantaranya itu ada jurnalis dari LPMI 2019, kemudian menjadi bendahara umum HMJ, kemudian menjadi sekum dari Ikatan Alumni Ponpes Al-Itkon, dan kemudian aktif juga di Karang Taruna di desanya ya Kak. Kemudian selain itu Kak Amanda juga sangat berprestasi, di mana Kak Amanda ini pernah menulis buku yang berjudul Jangan Terlalu Mengkhawatirkan Masa Depan. Kemudian selain itu Kak Amanda juga merupakan penerima beasiswa selain penerima beasiswa dari Jarum, Kak Amanda juga menerima beasiswa dari PPA, kemudian beliau juga penerima beasiswa dari 1000 Dai Bamuis BNI. Kemudian Kak Amanda juga merupakan founder dari organisasi kepemudaan Young of Indonesia.
Saya jadi ini nggak sabar nih Kak, pengen baca buku karya Kakak. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, luar biasa sekali. Untuk teman-teman yang ingin menghubungi Kak Amanda lebih lanjut, bisa dicatat kontaknya. Untuk nomor HP ada di 0896 1526 1878. Atau teman-teman bisa menghubungi Kak Amanda melalui Instagramnya di @amandafani_sp. Nah, mungkin untuk sekarang langsung saja dilanjutkan kepada pemaparan dari Kak Amanda mengenai Jarum Beasiswa Plus. Kepada Kak Amanda, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Karena atas. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Webinar. Masih dong. Oke, aku sebelumnya ngejelasin Jarum, aku pengen ngejelasin dulu nih secara generalnya. Nah, kenapa sih orang harus dapat beasiswa? Kenapa sih kita harus nyari-nyari beasiswa nih? Kadang kan orang kalau mau kuliah suka terhambat karena masalah ekonomi. Kuliah mahal lah segala macam. Padahal kuliah itu bisa gratis loh. Nah, kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Jadinya clickbait-nya di situ. Lanjut Kak Kemal. Nah, apa aja sih keuntungan yang kita dapatin kalau misalnya kita jadi beasiswan atau beasiswawan? Yang pertama, kita nggak perlu lagi minta uang ke orang tua untuk bayar OKT, dan hidup kita bisa jadi lebih mandiri gitu, karena kita bisa menghidupi biaya kuliah kita sendiri. Nah, yang kedua itu kita bisa upgrade soft skill dan hard skill. Kayak tadi nih, dari Genbi pun Bank Indonesia banyak banget pelatihan-pelatihannya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kalau misalnya kita dapat beasiswa. Yang ketiga adalah networking building, yaitu kesempatan kalian untuk kenal teman-teman dari luar prodi, bahkan lintas universitas, bahkan skala internasional. Karena kalau di Jarum itu ada namanya kegiatan itu international exposure. Nanti bakal dijelasin. Lanjut Kak Kamal. Nah, aduh pengen banget nih dapat beasiswa, tapi kok bingung caranya gimana ya? Nah, di sini ada beberapa tips cara kita buat nge-apply beasiswa. Yang pertama kita harus capable pokoknya. Harus jangan malas-malas buat nge-scroll, buat googling, cari di sosial media, Instagram, dan salah satunya adalah dengan ikut acara webinar kali ini nih. Makasih banget nih buat beasiswa unggulan udah ngasih kesempatan ke kita semua biar tahu beasiswa itu kayak gimana sih. Nah, yang kedua itu bangun personal branding kalian sebaik mungkin. Caranya gimana? Nah, biasanya kan kalau beasiswa itu kan harus ada kualifikasi-kualifikasi yang harus kalian penuhi. Untuk itu, kalian harus bangun personal branding kalian sebagus mungkin. Caranya, yang pertama, rajin untuk masuk kelas. Usahain itu nggak suka bolos-bolos. Karena kan ngaruh juga kan ke IP sama IPK. Yang kedua, IP sama IPK itu usahain jangan sampai di bawah 3. Yang ketiga, jangan jadi the power of kepepet yang apa-apa decline. Yang terakhir, jangan sesekali untuk ngelanggar kode etik, karena biasanya itu di persyaratan kita harus menyerahkan SKKB atau surat keterangan kelakuan baik. Yang ketiga itu networking building. Jadi, kalau misalnya kita mau cari beasiswa, kalau misalnya temennya banyak, itu info lebih banyak datang ke kita. Nah, makanya kalau pengen dapat beasiswa, networking building-nya juga harus bagus. Selain itu juga bisa banget nih teman-teman aktif ikut organisasi atau komunitas baik yang ada di dalam kampus maupun luar kampus. Atau mungkin males ikut organisasi soalnya terikat. Teman-teman bisa aja kok kayak ikut volunteer atau kepanitiaan di luar gitu ataupun di dalam kampus. Yang terakhir itu adalah jadi yang terbaik versi kamu. Kenapa dibilang di sini? Karena tiap orang kan passionnya beda-beda. Mungkin ada yang jago editing, kalian bisa ngimprove passion kalian di sana. Mungkin ada yang jago nyanyi, mungkin ada yang jago jualan. Nah, di situ kalian bisa jadi yang terbaik versi kalian untuk nge-upgrade soft skill dan hard skill penuh buat kalian dapat beasiswa tersebut. Lanjut Kak Kemal. Nah, persyaratan pemberkasan beasiswa. Di sini aku nyebutin generalnya aja karena setiap beasiswa itu pasti ada kualifikasi yang berbeda-beda. Nah, pertama itu siapin transkrip IP sama IPK. Nah, sebagian besar itu IP-nya itu syaratnya harus di atas angka 3. Nah, di sini keterangannya transkrip IP dan IPK yang sudah dilegalisir.
Biasanya kalau pada tahap pemberkasan banyak orang yang nggak lolos pada tahap pemberkasan itu karena IP-IPK, SKA, SKKB-nya itu nggak dilegalisir. Jadi di note banget nih harus dilegalisir. Yang kedua itu adalah fotokopi KTM, KTP, SKA, sama SKKB. Yang ketiga adalah surat aktif organisasi dan sertifikat-sertifikat kalau misalnya kalian pernah ikut kepanitiaan atau menang lomba A, lomba B, segala macam. Yang keempat adalah CV dan motivation letter. Lanjut Kak, slide-nya. Nah, pertanyaan yang membantu esai atau motivation letter. Di beberapa beasiswa itu kadang penyelenggaranya itu nyuruh kita buat menyertakan esai atau motivation letter. Apa aja sih isinya? Yang pertama, jelasin dulu siapa kamu, jadi kekurangan kelebihan kamu, terus cara kamu mengatasi kekurangan kamu, terus keadaan keluarga kamu gimana. Karena kan biasanya orang nyari beasiswa itu buat ngedukung dalam segi finansial. Di sini kita bisa ngejelasin nih orang tua saya kerjanya ini Kak, jadinya kita butuh ini segala macam. Yang kedua, background pendidikan. Nah, alasan kalian ada di jurusan itu, terus di unit itu kalian jelasin juga misalnya kalau saya sendiri, saya itu orangnya tertarik pada isu sosial kemasyarakatan. Untuk itu, saya masuk jurusan pengembangan masyarakat Islam. Harapannya saya akan kayak gitu. Habis itu motivasi mendapat beasiswa. Nah, alasan kamu daftar beasiswa sama alasan kenapa kamu mendaftar beasiswa ini. Contohnya, aku mendaftar beasiswa Jarum. Alasannya mungkin dalam segi finansial itu misalnya aku mampu, tapi dengan aku menjadi beasiswa Jarum, aku bisa ngupgrade soft skill dan hard skill yang difasilitasi oleh beasiswa Jarum kayak gitu. Terus yang terakhir itu pengalaman dan impian di masa depan. Nah, di sini kalian bisa cerita nih impian kamu apa, cita-citanya apa, terus cara kamu menggapai semua itu kayak gimana, kayak gitu. Lanjut, Kak. Lanjut slide, Kak. Nah, di sini ada contoh motivation letter, mungkin aku nggak jelasin inti atau garis besarnya sama kayak yang tadi, poin yang sebelumnya, teman-teman bisa screenshot aja. Lanjut, Kak. Nah, biasanya juga pihak penyelenggara beasiswa itu nyuruh kita buat nyertain CV, cuma nggak semuanya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum bikin CV, belum pernah buat CV, kalau CV itu tuh bukan cuma sekedar biodata biasa yang kayak kita nulis biasa biodata waktu SD gitu, ada nama, hobi, atau mungkin warna kesukaan, nggak kayak gitu. Nah, di sini ada nih kualifikasi CV-nya, kayak nama, soft skill yang kamu punya, hard skill yang kamu punya, pengalaman organisasi, kontaknya, prestasi, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa screenshot juga. Lanjut, Kak. Nah, penilaian pendukung. Selain pemberkasan, di beberapa beasiswa itu ada tahapan selanjutnya setelah pemberkasan. Yang pertama itu ada TPA atau tes potensi akademik. Yang kedua adalah tes psikotes. Contohnya kayak kita disuruh gambar orang atau kita disuruh gambar pohon, ada water test juga. Dan yang terakhir itu adalah wawancara. Nah, kenapa di awal aku bilang jadi yang terbaik versi kamu? Karena di tahapan wawancara ini biasanya pewawancara itu nanya nih passion kamu apa, terus cara kamu ngembanginnya itu kayak gimana, apa yang udah kamu buat dari passion yang kamu miliki, kayak gitu. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Nah, buat teman-teman, intinya kayak gini. Jangan pernah takut buat daftar beasiswa. Nah, yang udah punya kepengenan, jangan suka di ngaret-ngaretin kayak, besok aja nyiapin, besok aja biasanya. Nah, opportunity yang kalian dapetin dari beasiswa, dari ikut webinar ini adalah kamu bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan itu dari sekarang. Jadi nggak pas ada waktu deadline-nya, baru itu dicari-cari. Nah, ini tips and trick nih biar kamu bisa dapat beasiswa. Yang pertama itu jangan suka ngaret-ngaret. Terus buat juga nih timetable-nya. Daftarnya sekarang, besoknya pemberkasan, segala macam kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, beasiswa apa aja sih? Banyak banget pokoknya beasiswa. Kalian bisa scroll di Instagramnya. Nah, ini tuh salah satu website yang emang suka ngasih info-info tentang beasiswa. Instagram lebih tepatnya. Ada KMHS_UNJKT dan sebagainya. Lanjut, Kak.
Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, deadline beasiswa terkini buat para pemburu beasiswa. Ini adalah list beasiswa yang ada di AIS yang emang deadline-nya itu ada deket-deket sekarang. Mungkin teman-teman bisa screenshot juga buat kepoin nanti. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Nah, sekarang aku masuk ya, jelasin Jarum Beasiswa Plus. Jarum Beasiswa Plus itu adalah beasiswa yang diselenggarakan atau yang difasilitasi oleh Jarum Foundation. Nah, selain untuk memberikan uang saku, Jarum Beasiswa Plus juga memberikan pelatihan berupa soft skill dan hard skill. Nah, untuk itu kenapa namanya Jarum Beasiswa Plus? Karena di sini emang ada nilai plusnya nih. Apa aja sih pelatihan soft skill dan hard skill yang emang difasilitasi oleh Jarum Beasiswa Plus? Nah, diantaranya itu ada pelatihan character building, leadership development, nation building, international exposure, competition challenge, sama community empowerment. Nah, uang sakunya berapa sih yang diberikan? Itu ada 1 juta setiap bulannya. Lanjut, Kak. Nah, karakter building itu apa sih? Nah, pelatihan pertama yang diperoleh beasiswa Jarum adalah karakter building, yaitu pelatihan soft skill yang mengantarkan kamu pada nilai-nilai kepemimpinan. Salah satu adalah aspek kayak misalnya inisiatifnya gimana, kegigihannya gimana, atau adaptability kamu kayak gimana. Jadi itu sistemnya kayak kita main apa ya? Main games gitulah di ruang terbuka. Pokoknya seru banget pokoknya. Jadi di sini kalian dilatih nih pembentukan karakter kalian kayak gimana. Nah, setelah ada karakter building itu ada namanya leadership development. Lanjut, Kak. Nah, di leadership development ini, kamu dilatih untuk menjadi pemimpin yang visioner, komunikatif, karena di sini itu kamu bakal diajarin gimana caranya buat critical thinking, kamu diajarin juga public speaking, pokoknya soft skill yang lainnya lah, itu ada di leadership development. Lanjut, Kak. Nah, setelah kamu punya pembekalan dalam segi soft skill dan hard skill, yaitu dari kegiatan character building dan leadership development, sekarang diaplikasikan nih melalui competition challenge. Nah, ada 2 lomba, yaitu pertama writing competition, yang kedua itu vlog competition. Nah, kabar gembira banget nih buat beasiswa Jarum UIN Jakarta. Karena apa? Karena kita tiap tahun itu menang. Cuma untuk tahun ini ditiadakan gara-gara ada coronavirus disease. Nah, setahun sebelum aku itu, angkatan 34 itu menang sampai tingkat regional, namanya Kak Awan. Kalau nggak salah dia itu anak FSH, dapat dia 5 juta. Yang tahun sebelumnya lagi itu ada namanya Katami, kalau nggak salah dia anak tarbiyah, juara 2 dapat 20 juta. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya apa ya, tingkat nasional tuh kalau dengar anak UIN Jakarta pasti wah pasti menang nih kalau writing competition kayak gitu. Jadinya buat teman-teman kesempatan banget. Selanjutnya ada community empowerment, yaitu community empowerment itu kalian kayak belajar ngeberdayain masyarakat di kota kalian. Misalnya di kota kalian itu ada pengrajin apa, terus nanti kamu berdayain, nanti fasilitas dan segala macamnya itu difasilitasin sama Jarum Foundation atau beasiswa Jarum ini. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada namanya nation building, di mana kalian itu dilatih wawasan kebangsaannya. Keren banget di sini kalian ditemuin sama semua beasiswawan Jarum dari Sabang sampai Merauke, rame banget acaranya. Habis itu ada yang terakhir adalah kan udah nih dari tingkat lokal, nasional, sampai internasional, itu acara international exposure. Nah, acaranya ini sama kayak MUN gitu. Buat pertama kali itu diselenggarain di Harvard University. Pokoknya kesempatan banget lah buat kalian untuk ngupdate segalanya. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah persyaratan untuk mendaftar beasiswa Jarum. Yang pertama itu untuk mahasiswa semester 4 dengan IPK minimal 3,2 dan aktif mengikuti organisasi, serta tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang keadaan ekonominya itu cukup lah. Kadang kan bingung, aduh pengen daftar beasiswa, tapi kita nggak bisa nih buat SKTM. Nah,
Jarum Beasiswa Plus ini adalah salah satu solusinya. Kamu bisa mendaftar beasiswa tanpa harus menyerahkan SKTM. Nah, selanjutnya itu adalah persyaratan administrasinya. Seperti biasa, foto 4x6, habis itu bukti IPK, KTM, SKA, SKKB, dan surat aktif organisasi. Lanjut, Kak. Tahapan seleksinya itu adalah pendaftaran online via website. Yang kedua, pemberkasan sesuai yang tadi. Yang ketiga, tes tulis. Tes tulisnya itu berupa TPA, psikotes, yang kamu bisa cari sumbernya itu di YouTube banyak banget, atau mungkin mau beli bukunya boleh banget. Yang terakhir itu adalah wawancara. Wawancara itu sesuai dengan apa yang kamu punya. Misalnya kamu aktif di organisasi, nanti diulik-ulik aja di situ. Pokoknya bagaimana cara kamu nge-manajemen masalah, problem solvingnya gimana, kayak gitu. Lanjut, Kak. Oke, buat teman-teman yang kepo dan bisa jadi next Wiswan Jarum, bisa kepoin Jarum di website berikut ini, di screenshot aja. Nah, buat teman-teman pokoknya jangan takut buat daftar beasiswa, karena gimana ya, Kak, aku nggak pinter-pinter amat, apakah aku bisa dapat beasiswa? Bisa, asalkan coba. Karena yang nggak mungkin itu adalah orang yang nggak daftar. Orang yang daftar itu pasti mungkin dia bisa jadi beasiswa selanjutnya. Untuk itu, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semuanya lah pokoknya. Pokoknya semangat semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali untuk Kakak Amanda Fani yang sudah menjelaskan mengenai tata cara tahapan-tahapan pendaftaran beasiswa Jarum Plus. Terima kasih Kakak, pemaparannya sangat jelas dan sangat terperinci. Semoga dapat diterima dengan baik oleh para peserta webinar pada sore hari ini. Oke, untuk selanjutnya, ini ada pemaparan beasiswa yang ketiga. Itu akan disampaikan oleh Kak Muhammad Nur Ardiansyah atau Kak Ardi. Beliau ini merupakan penerima beasiswa KJMU. Kak Nur, halo Kak Ardi. Iya, Rena. Iya, gimana nih Kak, udah siap Kak untuk menyampaikan materi? Iya, siap. Iya, siap. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Ardi terlebih dahulu. Jadi Kak Ardi ini asli dari Jakarta, beliau lahir di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Kemudian beliau ini saat ini sedang menempuh di program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kemudian Kak Ardi ini merupakan aktivis ya Kak, aktivis organisasi. Di sini di CV-nya dicantumkan Kakak ini merupakan kader dari HMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, Kak Ardi ini selain mendapatkan beasiswa KJMU, tapi beliau juga menjadi ketua KJMU di UIN Jakarta. Luar biasa sekali ya Kakak ini. Nah, kemudian Kak Ardi ini memiliki hobi bermain futsal dan kemudian hobi untuk melakukan kerjasama dalam tim. Untuk teman-teman yang ingin menghubungi Kak Ardi, itu bisa melalui nomor HP di 0858 0626 4496 atau teman-teman bisa menghubungi Kak Ardi melalui Instagram di @nurardiansyahmuhammad. Ya, mungkin cukup sekian CV dari Kak Ardi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Ardi untuk memaparkan terkait beasiswa KJMU. 20 menit dari sekarang ya, Kak? Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana. Terima kasih buat Saudara Kemal Syah Ali selaku ketua acara webinar ini, kemudian juga Kak Hilman Hidayat sebagai ketua BESO unggulan UIN Jakarta yang sudah mengundang kami dari forum KJMU UIN Jakarta. Sebelumnya kenalkan saya Muhammad Enur Ardiansyah selaku ketua forum KJMU UIN Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 sampai tahun 2021.
Saya masih baru nih, jadi baru diangkat sama sebelumnya karena yang sebelumnya sudah wisuda. Nah, untuk tadi udah banyak sekali motivasi-motivasi dan juga cara-cara kiat-kiat beasiswa yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Saya singkat saja. Saya langsung ke teknis saja, langsung ke tentang pendataan KJMU. Nah, sebetulnya KJMU ini sebenarnya jarang ngikutin webinar-webinar karena kami biasanya punya forum sendiri dan juga karena anak kami lumayan banyak. Buat informasi ke teman-teman, penerima beasiswa KJMU saat ini di UIN Jakarta yaitu berjumlah 1.360 sekian mahasiswa. Jadi bisa dibilang jumlah beasiswa terbanyak di UIN Jakarta, dan bahkan kita sebagai penerima kedua terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya ini dasar hukum KJMU. Jadi kita punya dasar hukumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020. Buat teman-teman, kalau emang mau info lengkapnya bisa baca pergubnya, puyeng-puyeng dah baca pergubnya. Pokoknya semuanya ada di situ, penjelasannya lebih rinci di situ. Ini juga PowerPoint saya dari pergub itu. Nah, mungkin di next. Tujuan KJMU ini yang pertama meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik, memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Nah, bisa dibaca dah, saya malas bacanya. Tadi juga ada di pergub, kalau emang teman-teman mau lebih lengkap, lebih rinci, ente baca di itu pergub, insya Allah ngerti. Nah, ini tujuannya aja singkatnya. Jadi kalau bisa dibilang KJMU ini paling simple, paling gampang, paling besar juga. Kalau nominal kita tidak ada pembatasan buat pendaftar, mau setiap tahun 500 mahasiswa kita terima, mau 600, 700, setiap tahunnya kita membuka, tidak ada pembatasan beasiswa untuk pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang memang tidak mampu secara ekonomi dan juga mampu secara akademik, bisa langsung daftar di sekolahnya masing-masing, nanti kemudian ikut forum kita untuk verifikasinya. Oke, di next. Sasaran penerima bantuan biaya pendidikan mutu pendidikan adalah mahasiswa pada perguruan tinggi atau PTS yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi persyaratan banget dasar itu yang tidak mampu secara ekonomi dan juga mampu secara di akademik. Nanti ada persyaratan lainnya. Dan untuk peraturan baru pergub yang baru ini, kita sudah menggandeng perguruan tinggi swasta. Tadinya kita cuma nanya perguruan tinggi negeri, dan untuk perguruan tinggi negeri pun kita seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dan juga seluruh prodi. Jadi memang paling simpel buat KJMU ini. Jadi teman-teman yang memang mahasiswa baru yang mengikuti webinar ini, cepet-cepet dah daftar dah. Kalau misalnya nggak punya biaya karena lagi corona atau nggak punya biaya karena apapun itu, ini kesempatan kalian karena ada timelinenya nanti di belakang. Mungkin di next. Nah, persyaratan umumnya. Yang pertama, memiliki kartu tanda penduduk berdomisili di Jakarta, kemudian terdaftar di DTKS daerah, dan tidak menerima beasiswa lain dari APBD dan APBN. Nah, ini persyaratan umum buat kalian. Jadi, mohon maaf banget, karena ini KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, jadi ini hanya untuk orang-orang Jakarta. Nah, buat orang-orang yang luar Jakarta, mohon maaf sekali, tidak bisa ikut ini karena tidak lolos secara persyaratan umum, dan persyaratan tambahannya itu sekolah asal kalian itu harus berada di Jakarta. Jadi walaupun KTP kalian di Jakarta, tapi sekolah kalian di Depok, di Tangerang, bahkan di Ciputat pun itu sudah tidak bisa karena Ciputat sudah bukan wilayah DKI Jakarta. Nah, kemudian nanti ada terdaftar di DTKS, dan juga yang syarat ketiga, kalian tidak boleh menerima beasiswa yang bersumber dari APBN juga APBD. Jadi karena KJMU ini sumber dananya dari APBD dan juga APBN, jadi jika kalian mengikuti beasiswa lain yang sumbernya sama, itu kalian akan didiskualifikasi dari beasiswa ini. Jadi kalau misalnya mau nyari beasiswa yang ganda atau rangkap selain KJMU, saya rasa tidak boleh yang dari sektor APBN dan juga APBD. Di next. Ini persyaratan khususnya bisa dibaca untuk calon mahasiswa baru. Ini lulus dari
SMA, SMK atau sederajat paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang gap year, buat teman-teman yang baru lulus tahun 2018, 2017 berarti sekarang. Terakhir itu masih bisa daftar karena untuk peraturan baru 3 tahun sebelumnya. Jadi seperti peraturan SBMPTN, KJMU juga 3 tahun sebelumnya. Jadi jika kalian gap year, tapi dengan notabene kalian menjadi mahasiswa baru, bukan mahasiswa pindahan. Itu. Kemudian ini ada PTN di bawah naungan Kemendikbud, PTN di bawah naungan Kemenak, jadi kan hampir semua PTN kan. Nah juga untuk PTS ini kita ada peraturan baru, ya PTS yang berakreditasi A dan juga program studinya A, itu bisa ikut. Dan untuk mahasiswa, jadi KJMU ini bukanya biasanya per semester, dan ini untuk mahasiswa, calon mahasiswa itu di semester 1, kemudian nanti jika kalian belum sempat atau sudah terlewat deadline-nya, nah kalian bisa daftar lagi di semester 2, ini sama-sama persyaratannya. Udah, mungkin di next. Di next. Nah, tadi next. Nah, untuk penyalurannya, jadi buat informasi sekedar teman-teman, ini beasiswa paling enak, beasiswa paling lumayan. Jadi kalian bisa menerima beasiswa ini jika program S1 ini sampai 5 tahun atau 10 semester. Jadi kalian bisa bayangin nggak ada batasan ya, jadi maksimal itu 10. Kalau kalian udah lewat 10, otomatis bakal terhenti atau tidak bisa dilanjutkan. Jadi enak banget, 10 semester dibiayain oleh pemerintah, belum lagi sisa dari biayanya itu sendiri. Kemudian untuk program diplomanya, ini paling banyak itu 8 semester, jadinya bisa diperpanjang untuk yang D3, kebetulan di UIN nggak ada ya, jadi di tempat-tempat lain itu bisa sampai 8 semester. Di next. Ini 12 PTS yang bisa KJMU, bisa dilihat ya, BINUS, Gunadarma, Mercu, UHAMKA, UNAS, Pancasila, dan lain-lain. Nah, ini, info bisik-bisik tentang nominal, ini kita kasih tahu aja untuk KJMU ini, semua mahasiswa, semuanya dapatnya sekitar 9 juta per semester. Nah, biaya ini untuk apa saja? Yang pertama itu biaya penyelenggaraan pendidikan, ini biasa disebut dengan UKT. Jadi nanti ini akan dipotong UKT kalian, kemudian sisa dari uang UKT ini bisa kalian beli biaya buku, biaya makanan bergizi, transportasi, dan perlengkapan lainnya. Tapi ada himbauan untuk penerima KJMU tidak boleh memiliki barang-barang branded dan juga mewah. Jadi kalau misalnya bisa ketahuan, nanti akan otomatis jika ada pelaporannya akan kita berhentikan atau kita diskualifikasi dari program ini. Oke, di next. Nah, karena lagi COVID, jadi kemarin sempat ada trouble atau sempat ada ketunda cairnya. Jadi jika selama COVID ini pencairan dibagi sekitar menjadi 2 kali atau jadi dicicil gitu. Jadi bisa kalian gunakan untuk kebutuhan pangan dulu, kebutuhan kesehatan, dan juga kebutuhan pendidikan dulu. Dan untuk yang arjen-arjen 3 ini dulu, nggak usah hedon-hedon dulu, nggak usah beli casan, nggak usah beli HP. Ya mungkin kalau beli kota, nggak apa-apa dah. Terus di next. Nah, ini ada kewajiban. Kewajibannya gampang banget sebenarnya KJMU. Selama kalian menaati perundang-undangannya, kalian tidak terkena masalah apapun itu, entah itu narkotika, entah itu apapun, yang tidak melanggar perundang-undangan, kalian wajib menaati undang-undang, kemudian juga menjaga dan menjunjung citra nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena ini program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jadi sudah kewajiban kalian untuk menjaga nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk penerima KJMU, janganlah jelek-jelekin Pemprov, apalagi jelek-jelekin Anies. Nggak boleh tuh. Nah, kemudian pengabdian masyarakat. Jadi setiap penerima KJMU ini diwajibkan untuk mengabdi di masyarakat, entah itu programnya seperti apa, entah itu bantuan sosial, entah itu penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Kemudian juga menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. Jadi ya, jangka waktu di sini tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk S1 itu 10 semester dan untuk D3 itu 8 semester. Dan juga nanti setiap semesternya itu kita laporan kepada Pak Gubernur, melampirkan
kartu hasil studi kita. Nah, itu nanti ada di pendaftaran ulang, mungkin di next. Nah, ini larangan-larangan buat kalian penerima KJMU atau calon penerima KJMU. Yang pertama itu berhenti. Jika kalian berhenti kuliah, otomatis akan dipotong. Kemudian jika kalian cuti nikah, cuti hamil, cuti apapun itu, sementara kalian masih menerima KJMU, dan otomatis akan didiskualifikasi karena sudah melanggar larangan ini. Dan seperti kewajiban di perguruan tingginya, tidak pindah, misalnya kalian semester 1 udah di program studi PAI, terus kemudian di semester 3 nanti pindah program studi, itu tidak bisa, jadi akan otomatis didiskualifikasi dari KJMU. Nah, kemudian untuk persyaratannya cuma ini doang nih, IPK. Nah, selain kalian tidak mampu secara ekonomi, dan IPK kalian harus untuk yang prodi sosial itu minimal 3. Dan kemudian untuk prodi yang eksak itu 2,75. Itu mungkin di next. Nah, sumber data. Jadi jika kalian mau ngecek nama kalian, jika kalian mau tahu kalian nanti lolos verifikasi atau tidak, bisa lihat di Pusdatin Jamsos Dinsos dan juga penerima existing. Next. Nah, ini untuk timeline sudah saya share juga di IG KJMU dan juga IG Kemahasiswaan UIN. Ini untuk timeline kita sebentar lagi nih tutup tanggal 30 September. Jadi sekarang udah sekitar tanggal 26, jadi masih ada 4 hari lagi buat teman-teman calon mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri ke sekolah asalnya. Ini untuk timeline nanti mungkin bisa kalian lihat lagi untuk lebih rinci di next. Ini hasil verifikasi kalian yang nanti salah satu berkas wajib kalian isi. Nanti akan diinfokan lagi di Instagram kita di next. Ini perbedaan, jadi karena buat info teman-teman, karena sekarang KJMU itu diambil alih oleh Dinas Sosial lagi. Sebenarnya belum diambil alih sih, lagi masa peralihan. Nah, jadi ini ada mekanisme yang baru, ada persyaratan-persyaratan yang baru, tapi tidak terlalu ribet, cuman kita harus terdata di Dinas Sosial doang. Dan kita untuk Dinas Sosial itu kita follow up lagi lewat kelurahan masing-masing. Itu mungkin. Di next. Nah, ini untuk info lebih lanjut. Jadi buat teman-teman, saya kasih share nomornya juga, itu ada teman-teman saya. Nah, dan juga di bawahnya ada nomor saya. Hanya bisa di WhatsApp buat teman-teman, dan juga untuk Instagram silakan untuk di DM atau info-info selanjutnya akan lebih sering lewat Instagram. Jika ada yang lebih pribadi mungkin bisa entah itu berkas atau apa. Jadi bisa di lewat PC lewat 3 orang itu. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman mahasiswa baru, saya sekali lagi menghimbau untuk segera menyelesaikan administrasi karena 4 hari lagi kita bakal tutup dan juga nanti tidak ada waktu tambahan. Nah, ini tentu saja dari saya sebagai perwakilan KJMU UIN Jakarta. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ardi sudah menyampaikan materi terkait dengan beasiswa KJMU dengan sangat jelas dan sangat terperinci mengenai teknis, mulai dari teknis pendaftaran sampai juga tadi dikasih kontak-kontaknya ya, kontak-kontak yang bisa dihubungi untuk teman-teman yang penasaran, yang masih bingung terkait dengan beasiswa KJMU. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ardi. Baik teman-teman, sekarang kita akan menginjak ke pemateri yang terakhir. Itu ada Kak Yuda Gunawan dari beasiswa Karya Salemba 4 atau beasiswa KSE. Halo Kak Yuda. Iya, halo. Iya, sudah siap nih Kak untuk berbagi ilmunya dengan kami? Tentu sudah. Iya, siap. Oke, sebelum Kak Yuda memaparkan materi, saya akan membacakan CV dari Kak Yuda terlebih dahulu. Oke, jadi Kak Yuda ini, beliau ini asalnya dan sekarang juga masih di Bekasi ya Kak? Iya, tinggal di Bekasi, cuman sekarang lagi di Jawa Timur.
Oh iya iya iya. Oke, kemudian Kak Yuda ini sekarang sedang di program studi fisika. Program studi fisika di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kemudian Kak Yuda ini merupakan atlet basket ya Kak, saya lihat dari CV-nya. Ya, banyak sekali Alhamdulillah. prestasi-prestasi dari Kak Yuda yang terkait dengan basketball mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Nah, selain itu, Kak Yuda juga meraih penghargaan sebagai putra terbaik Saka Dirgantara pada tahun 2016. Nah, teman-teman, Kak Yuda juga aktif di organisasi, diantaranya itu di HMJ Prodi Fisika, kemudian di Dewan Eksekutif Mahasiswa FST, kemudian saat ini Kak Yuda menjabat sebagai Ketua PSDM di beasiswa KSE. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghubungi Kak Yuda, itu bisa melalui kontak WhatsApp di 0856 9350 5426 atau teman-teman bisa menghubungi Kak Yuda melalui IG-nya di @yudagunawan 01. Sorry, IG-nya apa ya Kak? Maaf saya nggak nulis IG-nya. Yuda Gunawan _ Oh iya, Yuda Gunawan _ ya. Mungkin cukup sekian terkait CV dari Kak Yuda. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Yuda untuk memaparkan materi terkait dengan beasiswa KSE. Iya, baik. Terima kasih Rena. Iya, sama-sama Assalamualaikum. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam. semangat ya? Udah dengerin dari BI, KJMU, satu lagi Jarum Plus. Nah, mungkin mempersingkat waktu aja, mungkin bisa langsung di share screen. Mas Kemal. Kepada operator, mohon untuk... Iya, sudah Oh iya, Rena. oke. Ya baik, langsung saja saya mulai ya untuk mempersingkat waktu. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi tentang beasiswa Karya Salemba 4. Nah, apa sih KSE itu? Jadi KSE itu adalah merupakan lembaga pemberi beasiswa non-pemerintah yang sudah bermitra dengan lebih dari 30 PTN se-Indonesia dan dengan puluhan donatur dari perusahaan pemerintah, swasta, serta perorangan. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa finansial, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan soft skill untuk membentuk karakter para beasiswanya. Oke, next. Nah, visi dan misi dari KSE itu adalah visinya cita-cita dan semangat untuk bersama-sama bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, dan KSE sendiri mempunyai misi yaitu memberikan beasiswa kepada 10.000 mahasiswa Indonesia yang membutuhkan dalam 1 tahun akademik. Kemudian mendorong dan turut mempersiapkan penerima beasiswa menjadi lulusan yang memiliki integritas, berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, nusa dan bangsa. Oke, next. Nah, ini dia adalah founder atau pendiri beasiswa Karya Salemba 4. Dia adalah alumnus dari Fakultas Ekonomi UI pada tahunnya. Nah, itu dia ada Pak Mirza, itu adalah dulu menjabat sebagai gubernur BI, mungkin yang beasiswa BI kalau kenal. Oke, next. Nah, apa aja sih program yang ada di KSE? Next. Nah, program di KSE itu ada, pertama itu beasiswa reguler, beasiswa unggulan, entrepreneur academy, dan yang keempat teknologi for Indonesia. Nah, apa sih beasiswa reguler itu? Jadi kalau untuk yang reguler itu berupa belum. Untuk yang reguler yaitu berupa uang saku sebesar 750.000 per bulan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang di tahun berikutnya. Kemudian untuk beasiswa unggulan yaitu program yang diperuntukkan bagi penerima beasiswa yang memiliki prestasi yang baik dan minimal telah menjadi penerima selama 1 tahun. Nah, beasiswa unggulan ini itu mendapatkan beasiswa reguler, tambahan uang SPP,
Dan yang ketiga itu bantuan biaya tugas akhir atau riset atau penelitian. Jadi ada tambahan khusus buat beasiswa unggulan. Dan yang ketiga itu ada Entrepreneur Academy. Nah, ini adalah berupa pelatihan kewirausahaan untuk melahirkan para wirausahawan muda yang siap membangun bisnisnya. Dan yang keempat, itu Teknologi for Indonesia. Nah, ini berupa pelatihan riset dan inovasi teknologi yang berbasis technopreneurship. Nah, jadi untuk yang nomor 3 dan 4 ini, Entrepreneur Academy dan Teknologi for Indonesia, ini dikenal dengan istilah CAM. Adapun beasiswa yang akan diterima oleh semua beasiswan adalah beasiswa reguler. Tapi setiap beasiswan memiliki peluang yang sama untuk mengikuti EA dan TFI ini saat programnya dibuka dan mampu melengkapi persyaratannya. Sedangkan beasiswa unggulan bisa didapatkan berdasarkan penjelasan yang sebelumnya saya bicarakan. Oke, next. Oh ya, mungkin sebelumnya tadi saya mau nambahin. Jadi selain yang 4 tadi, KSC juga memberikan program tambahan sebagai program-program pengembangan berupa pelatihan-pelatihan yang biasanya dilaksanakan bersama para donatur. Nah, kegiatan ini dikenal dengan istilah CAM ya. Jadi program-program tersebut ada yang pertama ada leadership program, program kepemimpinan, terus ada workshop, ada coaching seminar, ada alumni community program, dan juga keuntungan dari CAM ini juga lumayan ya. Jadi kita mendapatkan pelatihan dari yang expert di bidangnya, relasi Nusantara, akomodasi dan transport gratis. Dan keempat itu berkesempatan untuk bekerja di perusahaan donatur jika berhasil lolos sampai camp terakhir. Nah, ini Paguyuban KSI Jakarta. Nah, ini apa sih? Jadi merupakan kumpulan para penerima beasiswa KSE di masing-masing perguruan tinggi di UIN Jakarta sendiri. Perkumpulan ini disebutlah dengan Paguyuban KSI UIN Jakarta. Nah, ini sedikit sejarah. Paguyuban KSI UIN Jakarta berdiri sejak 13 November 2015 yang penerima beasiswa angkatan pertama sebanyak 24 orang dari beberapa fakultas yang ada di UIN Jakarta. Next. Nah, kita juga di Paguyuban mempunyai kegiatan. Nah, yang pertama itu ada Rumah Bahagia, rumah belajar non-profit untuk siswa-siswi SD, dan ada juga koin untuk siswa-siswi SMA yang ingin melakukan SBMPTN ya, semacam kayak les lah gitu. Nah, kemudian ada cleaning with sport, jadi olahraga santai sambil mengedukasi masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya di lingkungan danau Situ Gintung. Dan yang ketiga ada KSC Siaga, bentuk kepedulian Paguyuban KSI UIN Jakarta terhadap bencana yang melanda. Dan yang keempat ini ada STC Jabodetasar. Jadi STC ini Sains Teknologi, C-nya apa? Saya lupa. Merupakan LKTIN untuk tingkat, oh ya, C-nya competition. Jadi STC Jabodetasar merupakan LKTIN untuk tingkat perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Paguyuban KSE Jabodetasar. Nah, Jabodetasar ini seperti UI, UNJ, UIN Jakarta, IPB, dan Untirta. Dan Paguyuban KSE sendiri juga melaksanakan tryout KSE Nusantara yang dilakukan ya se-Indonesia. Dan yang keenam BIMTES KSE Jakarta dan masih banyak yang lainnya. Next. Nah, inilah dokumentasi kegiatan Paguyuban KSI Jakarta. Bisa dilihat teman-teman yang di pojok kiri atas, itu adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan Cleaning with Sport yang diadakan di Situ Gintung. Dan yang di bawahnya kegiatan Cleaning with Sport itu yang di pojok kiri bawah itu adalah salah satu dari koin, yaitu siswa-siswa SMA yang belajar tambahan. Dan yang sebelah kanannya yang di tengah-tengah bawah itu adalah rumah belajar yang yang diisikan oleh beasiswan KSE dan muridnya itu siswa-siswi SD ataupun TK gitu. Dan itu yang sebelah kanan bawah itu ada Gebiar 10 November di Hari Pahlawan kita mengadakannya, dan yang ke atas itu Milad KSE. Next. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan KSE bersama Yayasan, Donatur, dan beasiswan se-Nusantara. Jadi semua se-Nusantara kita dikumpulkan di Cirebon.
ini kebetulan lagi di Cirebon ya acaranya. Jadi itu terkadang juga waktu itu pernah Akmil pelatihan leadership-nya. Oke, next. Nah, ini dia, Mbak. Ini adalah salah satu program atau camp yang tadi saya bilang, camp KSE Entrepreneur Academy. Nah, ini kita baru saja kemarin di bulan Februari tanggal 2 2020 sebelum Covid. Inilah salah satu dokumentasinya. Nah, ini sebelah kanan ini kita diadakan berkumpul Nusantara dan kita berpakaian baju adat Nusantara sesuai dengan adatnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi bersama donatur yang megang mic warna hitam yang dikalungin merah itu, saya nggak tahu namanya. Itu adalah salah satu donatur Gift to Asia. Dia datang dari Amerika buat ke acara kita, KSE, acara kami. Oke, next. Nah, kapan sih pendaftarannya? Oke, next. Nah, pendaftarannya ini adalah timeline beasiswa KSE pada tahun 2020. Mungkin untuk 2021 hampir seperti inilah di bulan-bulannya. Jadi kita saat ini tahun 2020 baru saja sudah pengumuman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bisa mendaftar di nanti tahun 2021. Jadi sedikit timelinenya mungkin bisa sambil dibaca ya. Ada pertama itu ada roadshow dan sosialisasi beasiswa. Itu perkiraan kalau tahun ini itu ada di 25 Februari sampai 31 Maret 2020. Dan registrasi online wajibnya itu 14 sampai 9 April. Dan registrasi online dilakukan sesuai jadwal PTN masing-masing. Atau bisa juga cek di beasiswa.or.id. Nah, kemudian seleksi dokumen online. Setelah itu pengumuman seleksi online di bulan Mei, pengumpulan dokumen, interview dan seleksi, kemudian verifikasi penerimaan dari kampus, itu ada di bulan Juli, kemudian pengumuman penerimaan beasiswa atau lolos seleksi di Agustus 2020. Oke, next. Nah, apa aja sih persyaratannya untuk bisa mendaftar di beasiswa KSE? Next. Nah, ini dia persyaratan mendaftar beasiswa KSE tahun 2020-2021. Mungkin untuk tahun 2021-2022 masih sama kali nanti ya. Nah, yang pertama itu adalah mahasiswa S1. Dan yang kedua itu adalah minimal semester 2. Mungkin angkatannya disesuaikan saja dan maksimal semester 6. Jadi buat teman-teman mungkin di sini ada yang baru semester 6 nanti daftar deh tuh. Dan buat mahasiswa baru itu nanti di semester 2 daftar ya. Dan yang ketiga sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun. Yang keempat bertekad untuk berkontribusi untuk paguyuban, masyarakat dan Indonesia. Yang kelima belum menikah dan siap untuk tidak menikah selama menerima beasiswa. Yang keenam memiliki prestasi dan skill yang diunggulkan serta aktif kegiatan sosial menjadi nilai lebih. Oke, next. Nah, ini dia berkas yang harus dipersiapkan calon penerima beasiswa KSE. Mungkin bisa teman-teman foto. Saya akan bacakan saja ya. Jadi ada foto ukuran 3x4, background putih, foto full body background putih, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, itu nanti di-scan, KTP, KK, KTM, transkrip IPK, surat tagihan PLN, itu di-scan, dan struk tagihan PDAM, itu di-scan jika ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus kemudian surat rekomendasi kampus, dan esai. Oke, next. Nah, di nomor 11 tadi, apa aja sih, Kak, esainya? Nah, ini dia. Esai yang perlu dipersiapkan saat registrasi online KSE adalah, ini nanti isinya kalau emang belum berubah, seperti ini ya. Jadi, teknisnya tuh kayak, ada soal jawab gitu. Jadi misalkan esai yang pertama itu adalah alasan pemilihan jurusan. Misalkan, saya dari fisika, kenapa milih fisika gitu. Kemudian ada alasan kebutuhan beasiswa, ada rencana jangka panjang, visi setelah lulus kuliah, mau kemana. Terus kemudian ada pilihan pengembangan diri, nah itu ada kewirausahaan, kepemimpinan, dan karir coaching. Dan yang kelima adalah alasan khusus meng-apply beasiswa KSE. Yang keenam, tujuan hidup. Yang ketujuh, usaha Anda mengurangi beban orang tua. Yang kedelapan, rencana penggunaan beasiswa.
Dan yang terakhir, kenapa Anda layak menerima beasiswa KSE? Next. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Yuda yang sudah menyampaikan materi terkait dengan beasiswa KSE dengan sangat jelas dan sangat terperinci ya, Kak. Oke, jadi sekarang saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta webinar itu sudah disampaikan melalui Slido. Jadi sekarang saya sudah memfilter beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para pemateri. Mungkin yang pertama ini pertanyaan untuk Kak Ardi dulu dari KJMU ya, Kak. Kak Ardi. Ya, ini ada pertanyaan, Kak. Yang pertama, itu apakah yang tidak terdata di DTKS padahal sebelumnya punya KJP tidak bisa dapat KJMU. Itu bagaimana, Kak? Untuk DTKS ini, jika kalian mahasiswa baru, kemudian kalian belum terdata di DTKS, itu segera di follow up lagi di kelurahan masing-masing. Jadi nanti kalian melemparkan berkas-berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan satu lagi saya lupa, SKTM apa-apa. Nanti itu di follow up lagi di kelurahan masing-masing. Nanti saya punya nomornya buat kelurahan, setiap kelurahan yang mengurusnya. Jadi buat yang nanya bisa DM IG kita aja, nanti aku kasih nomor orang kelurahan se-Jakarta yang ngurusin DTKS. Oke. Jadi pokoknya terkait hal tersebut teman-teman bisa tanya lebih lanjut kepada Kak Ardi, karena kebetulan Kak Ardi juga pegang datanya ya, Kak. Nah, pertanyaan yang kedua untuk Kak Ardi, itu apakah indeks prestasi atau IP itu berpengaruh terhadap keberlanjutan penerimaan beasiswa? Misalkan kalau IP-nya turun nih, apakah akan berpengaruh, apakah masih bisa dapat beasiswa atau gimana, Kak? Iya, untuk peraturan tentang IP, kebetulan ini peraturan baru, ini peraturan di Pergub yang tahun 2019, jadi jika ini penerima yang bertanya di tahun 2016, 17, 18, ini belum terkena kebijakan ini, jadi masih bebas IP, yang penting melakukan daftar ulang. Jadi untuk penerima yang di tahun 2019, kemudian nanti di 2020, ini baru berlaku peraturan ini. Jadi sistem kita di KJMU, ini kita ngikutin Pergub itu keluar tahun berapa, jadi baru berlaku di tahun itu. Jadi jika IP ini baru berlaku buat penerima tahun 2019 dan juga penerima tahun 2020. Nah, bagaimana jika IPK, jadi sini tuh IPK ya, bukan IP. Jadi jika semester 1 bisa di backup di semester 2. Dan itu maksimal sampai 1 dan 2. Jika nanti semester 3-nya jelek, sementara sih di sini kita lihat tuh IPK-nya. Jadi kalau misalnya masih bisa nutup dengan yang bagusnya, selama itu nggak di bawah yang standar itu nggak masalah. Misalnya yang 1, 2, yang kemudian yang satunya 4, kemudian nanti 2 lagi, dan kalau rata-rata bisa 3 atau 2,75, itu nggak masalah. Kita ngeliatnya dari rata-rata IPK, bukan IP per semesternya. Itu Kak Rena. Ya, jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk Kak Ardi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini disampaikan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu ditujukan kepada Kak Amanda. Jadi teman-teman ini ingin bertanya terkait beasiswa Jarum nih, Kak. Yang pertama, itu katanya gini, apakah orang yang introvert dan pendiam itu bisa lolos dan bisa survive di beasiswa Jarum? Mengingat mungkin penanya ini merasa minder atau insecure gitu, karena teman-teman dari beasiswa Jarum ini sangat berprestasi gitu. Itu gimana, Kak, kira-kira? Oke, dijawab ya, Kak. Halo Kak Amanda. Iya. Oh iya. Halo. Iya Kak, sudah ada suaranya. Oke, lanjut ya. Orang yang introvert itu bisa banget kok. Kan setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, passionnya masing-masing. Kayak tadi aku bilang,
kalau kamu emang expert, kayak misalnya aku tertarik nih sama wirausaha, misalnya kamu punya usaha online, tekunin aja. Nanti biasanya tuh pewawancara itu nanya sesuai sama passion kamu atau emang kelebihan kamu kayak gitu. Jadi kalau misalnya introvert bisa nggak sih? Tapi tuh aku pengen ikut pelatihan Jarum, bisa banget. Yang penting cobain aja dulu, terus kembangin skills passion yang kamu punya sekarang. Udah gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Amanda. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Ada teman-teman yang kepo terkait dengan detail nominal yang difasilitasi oleh beasiswa Jarum Kak. Kira-kira apa Kakak bisa membocorkan atau bagaimana Kak? Oke. Tadi sebenarnya udah ada sih. Jadi per bulan itu kita dapat uang sakunya 1 juta. Nah, dikasihnya itu per bulan. Jadinya nggak dirapel kayak per semester. Jadi setiap bulan itu biasanya kita ada pertemuan sama koordinator regional UN-nya. Terus kita diajak makan-makan. Nah, pas makan-makan itu kita sekalian bagi uang saku per orangnya 1 juta per bulan. Terima kasih. Udah Kak tadi, Karena. Halo, Kak Amanda, suaranya hilang ya? Tadi kedengeran nggak Kak? Enggak ya? Tadi saya nggak dengar Kak. Oke. Ulangin ya. Jadi di Jarum itu, kedengeran kayaknya di Karena doang deh. Oh iya, iya mungkin jaringan saya ya Kak. Oke deh. Oke, terima kasih Kak. Oke, makasih Karena. Sama-sama. Ini untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yuda dari beasiswa KSE. Kali ini ada yang bertanya Kak. Katanya jika orang tuanya sudah pensiun, apakah harus melampirkan SK pensiun ketika mau mendaftar KSE? Iya. Kalau misalkan ada suratnya, kalau bisa dibuatkan saja. Karena nanti juga bakal untuk di-upload di websitenya. Gitu. Kalau misalkan kosong kan nanti kayak kurang jelas gitu nanti isinya. Nanti akan pengaruh juga pas ketika seleksinya gitu. Jadi dibuat ya. Oke Kak, Gitu. ya. Nah. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yuda, ini apakah untuk beasiswa KSE apabila mau melanjutkan beasiswa di tahun berikutnya, apakah harus mengikuti seleksi lagi Kak? Atau satu kali daftar itu semuanya ditanggung selama 4 tahun atau 3 tahun Kak? Jadi untuk beasiswa KSE ini itu hanya 1 periode ya, namun kita bisa diperpanjang. Nah untuk perpanjang itu ya nggak macam-macam sih, tapi tetap ada wawancaranya tapi dari paguyuban KSE sendiri, nggak dari yayasan. Jadi ya syarat buat bisa diperpanjang mungkin teman-teman nanti pas ketika sudah diterima di KSE itu syaratnya aktif dan nggak bermasalah, itu insya Allah lanjut 4 tahun kalau misalkan dari maba. Oke, terima Gitu. kasih Kak Yuda. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Kak Siska dari beasiswa unggulan. Dari beasiswa Bank Indonesia, mohon maaf. Pertanyaannya Kak, apakah beasiswa Bank Indonesia itu dibuka setiap setahun sekali? Kemudian apakah tadi kan sudah ada kategori program studi apa saja yang bisa mendaftar. Nah, apakah itu bisa berubah setiap tahunnya atau memang rutin setiap pembukaan pendaftaran itu hanya ditujukan kepada program studi tersebut? Iya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jadi untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia itu memang dibuka setiap 1 tahun sekali. Biasanya di akhir tahun dan final dari seleksinya itu di awal tahun. Hanya saja untuk tahun 2020 ini kita mengalami keterlambatan
seleksi karena memang ada perubahan dari internalnya nih dari Bank Indonesia. Biasanya GenB Win Jakarta itu ada di bawah naungan dari Bank Indonesia langsung. Tapi untuk tahun 2020 ini GenB Win Jakarta berpindah ke KPW DKI Jakarta. Jadi untuk proses pemindahan itu membuat kita GenB Win Jakarta mengalami keterlambatan untuk oprek. Jadi opreknya baru selesai di Agustus kemarin untuk tahun 2020 ini. Nah untuk next-nya insya Allah bisa rutin lagi di akhir tahun dan selesai final seleksinya di awal tahun. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, itu mengenai jurusan ya. Jadi jurusan biasanya jurusan yang diterima di beasiswa Bank Indonesia itu tidak sebanyak 16 jurusan ini. Jadi untuk fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan itu baru tahun 2020 ini masuk dalam kategori penerima beasiswa Bank Indonesia. Sebelumnya dari FIK itu benar-benar nggak ada satupun jurusan yang bisa ikut dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk kepastiannya antara ada atau tidak perubahan setiap tahunnya dari jurusan ini belum bisa dipastikan, tapi teman-teman bisa pantau dari Instagram GenB Win Jakarta untuk informasi-informasi update berikutnya. Jadi untuk tahun ini dan kemungkinan 16 jurusan ini akan bertahan di tahun yang akan datang. Nah, kemungkinan seperti itu. Untuk pengurangan kemungkinan belum ada isu, tapi mungkin insya Allah ada penambahan untuk jurusan yang lain. Tapi informasinya untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri di beasiswa Bank Indonesia di insya Allah di akhir tahun 2020 nanti itu hanya jurusan 16 jurusan ini. Jadi teman-teman tetap memiliki kesempatan bagi jurusan lain di luar 16 jurusan ini untuk mendaftarkan diri. Hanya saja kesempatan penerimaannya hanya sebesar 10 hingga 15% dari 100% kemungkinan diterima. Hal ini karena jurusan-jurusan yang bersangkutan adalah jurusan yang memang memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia. Seperti misalkan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kenapa hanya jurnalistik dan komunikasi penyiaran Islam yang diterima? Karena kedua jurusan ini merupakan jurusan yang mungkin kompeten di bidang komunikasi dan itu memang akan dibutuhkan untuk Bank Indonesia sendiri. Seperti itu. Mungkin itu gambaran sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau pertanyaan lain? Ya, mungkin cukup sekian Kak untuk tadi pertanyaan yang sudah Rena filter dari Slido. Oke, Alhamdulillah akhirnya. Ya, terima kasih Kak Siska, terima kasih Kak Amanda, terima kasih Kak Ardi, terima kasih Kak Yuda. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, teman-teman dan para pemateri, kita ada sesi foto terlebih dahulu ya, untuk dokumentasi, untuk diabadikan. Kemudian nanti dipublikasi di sosial media. Mungkin teman-teman semua bisa menghidupkan kameranya. Kameranya bisa di on cam. Iya, kebetulan di sini udah azan juga. Yang belum on cam, diharapkan untuk segera akan sesi bersama. Gimana Kak Kevin, udah siap belum? Halo? Halo Kak Kevin? Mulai ya, bapaknya ya. Ya, jadi nanti teman-teman boleh mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya diangkat ke atas supaya mencerminkan bahwa kita semua adalah pejuang beasiswa yang tetap semangat, yang terus semangat, yang akan selalu semangat. Boleh ya, teman-teman, kita hidupkan kameranya, lalu kita berfoto dengan mengangkat tangan, dengan mengepalkan tangan. Tangan kiri aja deh. Oke, Aba-aba ada di Rena ya. Kevin, tolong
Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Gimana? Oke, 1 kali lagi boleh ya. Teman-teman, sekali lagi kameranya di on cam kan, terus tangannya dikepalkan, tangan kirinya dikepalkan. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup Kak Kevin? Sip, sudah. Oke, terima kasih Kak Kevin. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, para pemateri, kepada para peserta, kepada para panitia yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti sesi 2 webinar pada kali ini. Saya selaku moderator, mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian. Semoga acara webinar sesi 2 ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak.